Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Rombongan polisi Lampung Utara dikepung dan diserang massa saat menangkap tersangka narkoba. Harga kedelai naik drastis, produsen tahu dan tempe terancam bangkrut. Tempat wisata Taman Bukit Sakura Bandar Lampung bernuansa Taman Bunga Sakura di Jepang. Uang 1,195 miliar rupiah lebih dari bisnis narkoba disita Kejaksaan Negeri atau Kejari Bandar Lampung dan langsung disetorkan ke kas negara melalui sebuah bank pemerintah di Bandar Lampung pada Kamis siang. Uang itu adalah milik terpidana kasus narkoba bernama Jeffrey Susandi, warga Bandar Lampung, yang sebelumnya sudah divonis hukuman selama 20 tahun penjara. Selain kasus narkoba, Jeffrey juga didakwa melanggar pasal tindak pidana pencucian uang. Eksekusi uang hasil rampasan negara itu dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada 8 November 2021. Menurut pihak Kejari Bandar Lampung, perkara Jeffrey sebelumnya disidik oleh Badan Narkotika Nasional Pusat. Melaksanakan eksekusi antara lain berdasarkan putusan pengadilan itu ada berupa tanah-tanah, ya, ada berapa bidang tanah, nanti detailnya Pak kasih BB, kemudian uang tunai berupa cek tadinya yang senilai 1,19395, kemudian ada beberapa lagi barang rampasan negara yang akan kita laksanakan eksekusi. Ini bagian daripada pelaksanaan eksekusi. Selain uang, Kejari juga menyita harta benda lainnya milik Jeffrey dan nantinya akan dilelang. Di antaranya beberapa unit kendaraan, tanah, emas, dan lainnya yang tersebar di Lampung dan Banten. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Massa dari Persatuan Pemuda Batak Bersatu Bandar Lampung Kamis pagi berunjuk rasa di depan kantor Kejati Lampung. Unjuk rasa ini bukan meminta pengusutan kasus yang belum ditangani, melainkan mendukung aparat penegak hukum tidak kendur mengusut kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat oleh Ferdi Sambo CS. Unjuk rasa digelar setelah berkas penyidikan tersangka pembunuhan Brigadir Yosua diserahkan ke Kejaksaan pada pekan lalu. Massa meminta aparat penegak hukum memberi hukuman seberat-beratnya bagi para tersangka. Sebab tak hanya keluarga korban Brigadir Yosua yang berduka, kasus tersebut juga telah mencoreng nilai-nilai keadilan hukum di Indonesia. Ferdi Sambo dituding menyalahgunakan pengaruhnya untuk merekayasa penanganan hukum pembunuhan itu secara sistematis. Lebih terang lagi, karena pembunuhan ini diduga dilakukan oleh orang-orang oknum aparat penegak hukum. Karena itu, kita minta dengan Kejaksaan Agung agar menuntut perkara ini secara maksimal. Unjuk rasa berlangsung tertib di depan gerbang kantor Kejati Lampung dengan kawalan ketat polisi. Usai berorasi, perwakilan massa kemudian diterima untuk menemui petugas Kejaksaan Tinggi di kantornya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.
Harga kedelai naik drastis seperti terpantau di Pasar Unit 2 Banjaragung Tulang Bawang pada Kamis pagi. Harga kedelai sekarang Rp13.500 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga kedelai terjadi 2 kali dalam sepekan. Pada pekan lalu, harga kedelai masih Rp12.800 per kilogram. Meski harganya naik, namun pasokan dari agen banyak. Kenaikan harga kedelai tersebut karena biaya angkut dari pemasok naik dampak kenaikan harga BBM. Sebelumnya 12,5, saat ini 13,5 per kilo. Itu kenaikan sudah berapa hari dan berapa kali, Pak? Satu minggu ini kenaikan 2 kali kenaikan. Pertama naik 200, yang kedua naiknya 300 per kilo. Para pedagang di Pasar Unit 2 Tulang Bawang mengurangi persediaan kedelai sejak harganya naik. Mereka khawatir kedelai tidak laku akibat turunnya daya beli para produsen tahu dan tempe. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kenaikan harga kedelai menyebabkan produsen tahu dan tempe menjerit. Bagaimana tidak? Sejak awal 2022 lalu, harga kedelai sudah naik dan kini naik lagi. Salah satu produsen yang sedang dilanda masa sulit usaha adalah Sarindi, warga Jagabaya 2, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Ia sebelumnya menyiasati usahanya agar tetap berjalan dengan mengurangi karyawan dan memperkecil ukuran tempe yang dibuatnya. Tujuannya agar usahanya tidak rugi sebab harga kedelai sudah di Rp12.000 per kilogram. 12,6 ini. Ini harga 12,6. Kondisi sekarang kian sulit karena harga kedelai naik lagi. Sarindi membeli kedelai langsung dari pemasok, itu pun harganya sudah hampir Rp13.000. Sarindi kini dilanda kebingungan atas kelangsungan usahanya. Standar kan tempoh hari cuma 6.300, 6.400. Standarnya ya? Standarnya tadinya Terus sebelum naik lagi. naik lagi terus naik sampai 7 sampai akhirnya nembus ke angka 12 itu. Naiknya itu saya bilang bukan naik lah, ganti harga. Orang berapa persen itunya? 6.000 jadi 12 aja udah 100%-an kan? Nah, itu. Dampak kenaikan harga kedelai, harga tempe dan tahu di Pasar Bandar Lampung juga naik. Tempe yang sebelumnya dijual Rp3.000 per bungkus, kini jadi Rp5.000 per bungkus. Naiknya harga tempe itu menyebabkan omset pedagang turun. Oh kecil bener ya, kedelainya udah mahal, bukan beli kedelainya kan, buka tempenya aja gitu. Ya sekarang tempenya dikecilin, harganya tetap 5.000 yang gede. Sebelumnya berapa sih Pak harganya Pak? Apa ya? Sebelumnya harga tempe berapa? Tempe, biasanya 10.300. 10.003. Sekarang 10.300 nggak dapet. Kalau ini kita jual 2.500, yang ini 5.000. Berarti dari 2.500 sampai 5.000. Iya harganya. Sebelumnya berapa Bang harganya? Sebelumnya 2.000. Berarti naik 500. Naik 500, tapi Yang gede? ada juga yang gede nggak naik, masih tetap. Oh yang gede tetap. Pemerintah didesak segera menurunkan harga kedelai. Jika ini dibiarkan, usaha pembuatan tahu dan tempe terancam gulung tikar. Para produsen tetap mengandalkan kedelai impor untuk bahan utama membuat tahu dan tempe karena jika menggunakan kedelai lokal, maka kualitasnya kurang bagus. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.